Selamat datang kembali di channel Desko. Saya Desi Putri akan menemani kalian di beberapa menit ke depan dengan kisah yang paling menarik di sepanjang sejarah perjalanan. Sebagaimana sebuah peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka video ini hadir untuk kita para umat muslim akhir zaman agar mengetahui bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan berikut adalah sejarah singkat yang dapat saya rangkum untuk kalian. Nabi Muhammad terlahir dari keluarga yang mulia dan terjaga nasabnya. Beliau lahir di Mekah 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Nabi Muhammad merupakan putra dari Abdullah yang telah meninggal ketika Nabi masih dalam kandungan ibundanya, Aminah. Saat ini, tempat kelahiran Nabi Muhammad diubah menjadi perpustakaan yang letaknya tidak jauh dari Masjidil Haram. Tepatnya sebelah istana raja atau tempat penginapan para tetamu Raja Abdullah. Namun, sayangnya tempat ini tidak terbuka untuk umum. Pada masa kelahiran Rasulullah, ada tradisi di masyarakat Mekah. Anak-anak yang lahir disusukan ke orang lain di daerah pedesaan. Selain karena tradisi yang ada, ibunda Rasulullah juga tidak dapat menghasilkan ASI untuk menyusu. Sehingga Rasulullah akhirnya disusukan ke Halimatus Sa'diyah di daerah Taif. Daerah Taif ini berada di dalam pegunungan Asir dan pegunungan Akhadah. Nabi Muhammad menghabiskan waktu masa kecilnya selama beberapa tahun di keluarga Bani Sa'ad. Untuk sampai di lembah Bani Sa'ad ini menghabiskan waktu kurang lebih 2,5 jam dari kota Mekah Al-Mukarramah. Namun, pada zaman dulu membutuhkan waktu yang lebih panjang, yakni sekitar 3 hari dengan menggunakan keledai. Selama di Asa Halimah, banyak kejadian mukjizat yang dialami oleh keluarga tersebut. Salah satunya ketika Halimah jatuh sakit. Perantara pengobatannya hanya dengan tangan Nabi Muhammad yang menyentuh tangan Halimah. Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun, tepatnya pada 17 Ramadan tahun 911 Masehi. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama tersebut di Gua Hira. Wahyu yang pertama turun melalui Jibril tersebut adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya wahyu pertama ini telah menandakan bahwa Nabi Muhammad telah dipilih Allah sebagai rasulnya. Namun perlu waktu yang lama untuk Rasulullah SAW menjalankan perintah kenabian, sampai akhirnya turun firman Allah dalam surat Al-Mudaththir ayat 1-5. Masa dakwah Rasulullah sendiri dapat kita bagi menjadi 2 periode. Periode Mekah dan Madinah. Di mana ketika Nabi berada di Mekah, golongan orang-orang yang masuk ke dalam Islam ini dibentuk untuk akidah-akidah dasar yang kuat. Namun, penyiksaan dan tekanan yang dilancarkan oleh orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi, sehingga Rasulullah menyuruh kaumnya untuk hijrah dan berdakwah keluar Mekah. Dan setelah perjalanan yang cukup panjang, sampailah kaum muhajirin di Madinah. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah membangun masjid di Madinah, yang sekarang dinamakan dengan Masjid Nabawi. Masjid ini bukan hanya merupakan tempat sholat semata, tapi juga merupakan sekolah bagi orang-orang muslim untuk menerima pengajaran Islam dan bimbingan-bimbingannya. Masjid ini juga menjadi balai pertemuan dan tempat untuk mempersatukan berbagai kekabilahan, serta sebagai tempat tinggal orang muhajirin yang datang ke Madinah tanpa memiliki harta. Masa dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah ini adalah 10 tahun. Dan beliau mulai sakit dari akhir bulan Safar dan awal bulan Rabiul Awal. Ketika Nabi meninggal dunia, Abu Bakar sudah ditunjuk jadi imam untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW dalam sholat subuh. Pada hari Senin 12 atau 13 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Beliau dikuburkan pada hari Rabu setelah penunjukan khalifah selanjutnya, yaitu Abu Bakar. Sekian sejarah Nabi Muhammad yang bisa saya rangkum. Saya Desi Fitriani dengan NIM 2110101046 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
up.